Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Dwi Meilani Permata Putri dari kelas Agribisnis Peternakan 2B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang akan menjelaskan terkait alur manajemen pertanian organik vertical farming indoor dengan LED automatik. Alur manajemen tersebut dapat dilihat pada konsep dalam bentuk miniatur berikut. Berikut merupakan penjelasan terkait vertical farming. Pertanian organik vertical farming ini mempunyai dua prinsip utama, yaitu pertanian hidroponik dan pertanian vertikultur. Pertanian hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman dengan menggunakan air tanpa media tanah dan lebih menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Pada sistem hidroponik sendiri, kebutuhan air lebih sedikit daripada kebutuhan air pada media tanam secara tradisional menggunakan tanah. Jadi, sistem hidroponik seperti ini dapat diterapkan pada lahan atau wilayah dengan pasokan air terbatas. Dalam alur manajemen ini, pertanian hidroponik diibaratkan pada miniatur berikut, yang mana juga diterapkan dengan pemanfaatan LED automatik sebagai pengganti penyinaran dari sinar matahari. Selanjutnya, pertanian vertikultur merupakan teknik bercocok tanam pada ruang sempit dengan menggunakan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang disusun bertingkat dan dapat dilihat pada bagian berikut. Dalam vertical farming ini menerapkan sistem aquaponik. Sistem aquaponik adalah sistem budidaya dengan dua keuntungan sekaligus, yaitu dengan budidaya ikan dan juga budidaya tanaman. Dalam sistem aquaponik sendiri, ikan akan menghasilkan kotoran, di mana kotoran dari ikan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman. Apabila kotoran ikan tetap berada dalam kolam, maka bisa menjadi racun pada ikan yang ada di dalamnya. Kemudian, tanaman ini memberikan keuntungan kepada ikan, yaitu sebagai biologis tumbuhnya ikan atau sebagai sumber makanan dari ikan. Tanaman yang dapat tumbuh dalam sistem aquaponik ini diantaranya bayam, pakcoy, kacang panjang, dan lain sebagainya. Jadi, dalam sistem aquaponik ini memberikan keuntungan yang lebih besar, di mana dalam sisi komersialnya dapat memasarkan hasil budidaya ikan dan juga hasil dari tanaman yang mempunyai nutrisi tinggi yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Cahaya matahari sangat penting bagi proses pertumbuhan tanaman, yaitu untuk proses fotosintesis dari tanaman. Namun, cahaya matahari yang dipantulkan untuk tanaman tidak semuanya bermanfaat atau baik bagi pertumbuhan tanaman. Hal itulah yang mendasari penggunaan LED teknologi atau LED automatik pada vertical farming tersebut. Prinsip utama dalam penggunaan LED atau teknologi yang diibaratkan pada kertas ini dalam bentuk LED atau juga belahan bola yang diibaratkan sebagai LED teknologi atau LED automatik mempunyai prinsip dalam penggunaannya, yaitu untuk memfokuskan cahaya spesifik pada tanaman sehingga memberikan kebermanfaatan atau efek secara maksimal. Salah satu penggunaan teknologi LED ini yang telah terbukti yaitu penggunaan blue light dan red light di negara Belanda. Di negara Belanda, teknologi LED digunakan sebagai bantuan untuk tanaman agar tanaman dapat berproduksi sepanjang tahun. Teknologi LED ini bisa dikatakan sebagai modifikasi iklim tanaman. Dengan melihat dua permasalahan, yaitu ketersediaan lahan dan kebutuhan tanaman akan cahaya, maka dapat digabungkan menjadi sebuah inovasi, yaitu vertical farming berbasis teknologi LED atau LED teknologi atau LED automatik. Ada beberapa tanaman yang dibudidayakan pada sistem hidroponik ini, namun tidak cukup kebutuhan nutrisinya hanya dari kotoran atau sekresi dari ikan, dan tanaman tersebut adalah tanaman cabai. Untuk tambahan nutrisi dari tanaman cabai sendiri ataupun tanaman lainnya yang membutuhkan nutrisi lebih banyak, maka dibutuhkan produksi BO atau produksi bahan organik. Produksi bahan organik ini berasal dari dedaunan,
rerumputan, ranting, limbah dapur, dan lain sebagainya. Dan di sini diibaratkan pada belahan bola kuning dan belahan bola hijau, di mana pada proses bahan organik ini akan difermentasikan atau dikomposting pada drum dan dijadikan dalam satu wadah. Setelah tahap fermentasi atau composting pada drum ini, maka bahan organik tadi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan bisa dikemas menjadi produk tersendiri, yaitu pupuk bahan organik cair. Pupuk organik cair ini menjadi tambahan nutrisi bagi tanaman dengan nutrisi yang lebih banyak kebutuhannya. Alur manajemen pertanian organik dengan vertical farming ini tersedia, yaitu kolam ikan. Pada kolam ikan ini nantinya akan tersedia air yang bercampur dengan kotoran atau sekresi dari ikan. Kemudian air tersebut dialirkan kepada sebuah tampungan, di mana pada tampungan ini akan terjadi filter atau proses penyaringan. Air yang telah disaring kemudian disalurkan kepada tampungan, di mana bisa dikatakan sebagai pump, dan pada pump ini akan tersedia aerator yang akan memperlancar sirkulasi udara pada tampungan atau aliran air pada pump ini. Air yang terdapat pada pump kemudian disalurkan kepada tampungan atau tank, dan air yang terdapat dalam tampungan tank ini siap untuk disalurkan kepada tanaman hidroponik. Air ini akan disalurkan pada pipa yang diurutkan dari tanaman hidroponik yang paling atas, disalurkan kepada pipa yang berada di samping, sampai pada tanaman hidroponik di bawahnya. Air yang berasal dari tanaman hidroponik paling bawah akan dialirkan pada tampungan pump ini, dan kemudian akan diproses dengan aerator, dan kemudian akan disalurkan kembali kepada tanaman hidroponik, dan juga air tersebut bercampur dengan kotoran ikan yang telah difilter pada tampungan filter ini. Replika dari kedua bola ini yaitu diibaratkan sebagai tombol on atau off, dan juga sebagai perangkat listrik, di mana pada konsep ini terdapat keterangan PLN dan baterai. Jadi, pada replika ini memberikan informasi bahwa dalam susunan vertical farming ini juga tetap membutuhkan sumber listrik untuk proses keseluruhan vertical farming dalam satu tempat dan dalam satu tahapan. Oleh karena itu, vertical farming sendiri juga memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada pertanian secara konvensional. Di sisi lain, vertical farming ini memberikan dampak atau efek yang baik bagi kehidupan masyarakat, khususnya di lahan yang sempit atau bisa dikatakan pada daerah perkotaan, dan bisa juga disebut dengan istilah urban farming. Konsep vertical farming ini memberikan keuntungan yang lebih tinggi, yaitu dapat dilihat dari segi komersialnya, bahwa dalam vertical farming ini memberikan produk tanaman dengan kualitas yang baik dan juga komersial dari hasil budidaya ikan, serta produk pupuk bahan organik cair. Jadi, vertical farming merupakan solusi dan sebuah inovasi teknologi untuk pertanian masa depan. Demikian penjelasan saya terkait alur manajemen pertanian organik vertical farming indoor dengan LED automatik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.